Halo halo guys, gimana kabar kalian? Sehat ya? Kali ini Bang John mau bawain alur cerita film yang pastinya bikin seru nih. Oke, siapkan sembilan kalian dan tarik selimut kalian. Selamat menonton. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Oke, di scene awal kita akan ditunjukkan dengan seorang anak yang bernama Luka yang lagi diajarin bawa kayu menggunakan kereta luncur. Tapi karena Luka ini masih kecil, dia agak kuat nahan beban keretanya, sehingga membuat keretanya meluncur dan nabrak pohon. Luka yang tidak terima ditampar ayahnya pun memutuskan pergi, tidak tahu kemana. Di sisi lain, Matt, sahabat baik Luka, tidak sengaja melihat Luka berlari ke arah sungai dan memutuskan untuk mengejarnya. Namun Luka yang larinya sangat kencang ini tidak memperhatikan teriakan Matt dari belakang, sehingga dia tersandung dan akhirnya terjatuh. Matt yang khawatir pun menanyakan keadaan Luka, apakah dia baik-baik saja. Namun tanpa disengaja mereka menemukan bunker rahasia nih. Lalu mereka masuk dan bermain perang-perangan bersama di sana. Mereka begitu sangat senang dan menikmati permainan itu, dan akan berjanji menjadikan bunker itu tempat persembunyian rahasia mereka. Setelah puas bermain, mereka pun keluar dari bunker itu dan berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Matt berpesan kepada Luka kalau dia harus berjanji dia tidak akan dimarahi lagi oleh ayahnya yang temperamen itu. Di keesokan harinya diperlihatkan Luka dan ayahnya berpergian menggunakan mobil. Di situ si ayah meminta Luka mengambilkan rokoknya. Tapi si Luka gak mau ngambil ini karena pesan ibunya rokok itu gak baik buat kesehatan. Debatlah mereka kan. Le docteur, toi maintenant. Laisse tes poumons tranquilles et file-moi mes clopes. Non. Passe-moi ces putains de clopes. Non, je te les donnerai pas. Putain! Hingga akhirnya ayah Luka tidak sengaja menabrak Matt yang sedang bersepeda. Alih-alih membawa Matt ke rumah sakit, si ayah malah membuang sepeda Matt dan dia ke jurang. Luka yang masih shock dengan kejadian itu hanya bisa pasrah melihat sahabatnya sendiri dibuang ke jurang seperti kelinci mati. Tak lama kemudian mereka diberhentikan oleh ayah Matt yang bertanya apakah mereka melihat Matt di perjalanan. Dis-moi, Louis, t'as pas vu Mathias? Non, mais il est parti en vélo. Je dois déjà être rentré. Namun ayah Luka hanya bisa menjawab tidak tahu dan mungkin Matt hanya lupa waktu pulang. Il va pas tarder. Mais tu dois avoir raison. À plus. À plus. Scene akan diperlihatkan dengan Luka yang sudah dewasa, terbangun dari mimpi buruknya dan mendapat telepon kalau ayah dan ibunya telah meninggal di tragedi kebakaran rumah mereka.
Luka yang sedang merantau ini pun memutuskan untuk pulang bersama istri dan temannya untuk menghadiri upacara pemakaman ayah dan ibunya. Di pemakaman, pendeta mengungkapkan rasa menyesalnya karena dia tidak bisa hadir pada saat upacara memasukkan jenazah ke dalam peti. Tak lama kemudian, sampailah Luka di rumah orang tuanya dan menatap sedih ke rumah orang tuanya yang sudah terbakar sebagian itu. Génial. Dia pun berinisiatif membawa sisa-sisa barang orang tuanya yang masih bisa digunakan. Attention, toi. Ketika sedang mengemasi barang, tiba-tiba dia dihampiri orang tua yang ternyata ayah Matt yang sudah tidak bisa berjalan. Lalu mereka mengobrol dan ayah Matt mengajak Luka dan teman-temannya untuk mampir barang sebentar ke rumahnya. Tapi Luka menolak karena ingin buru-buru pulang. Tetapi istri Luka yang mengiyakan ajakan ayah Matt karena merasa tidak enak sehingga Luka pun terpaksa mampir untuk sekedar minum kopi. Je vais avec eux. Oh, merci. J'ai l'habitude. Arnold pun sedikit kaget dengan ayah Luka. Walaupun dia lumpuh, dia memiliki tenaga yang sangat kuat. Dia mampu menarik dirinya dengan tali dengan menggunakan kursi roda. Désolé, je reçois plus personne. Je suis obligé de faire des tractions pour éviter. Lalu mereka pun diajak masuk ke rumah dan ayah Matt bercerita tentang masa kecil Matt dan Luka yang bersahabat baik. Tak lama kemudian mereka diajak untuk melihat-lihat gudang pengolahan kayu ayah Matt dan memperlihatkan beberapa koleksi barangnya. Istri Luka yang penasaran dengan gergaji mesin yang ada di meja mencoba menghampirinya dan ya, ayah Matt dengan sengaja menyalakan gergaji mesin itu dengan kekuatan cepat dan berkata, "Bayangkan kayu ini tanganmu, maka akan sangat mudah sekali jika terpotong." Lalu ayah Matt pun menunjukkan beberapa koleksi barangnya. Salah satunya stretcher, replika kereta luncur pembawa kayu. Ayah Matt menjelaskan bahwa kereta luncur ini adalah ciri khas di desa ini, di mana orang-orang menggunakan kereta luncur ini untuk mengangkut kayu bakar yang di pegunungan ke desa. Namun si Arnold berkata, "Apa yang istimewa itu hanya kereta luncur biasa," katanya. Hingga membuat ayah Matt tersinggung dan menyumpahi Arnold supaya suatu saat semoga dia ditabrak Skletcher dengan kecepatan penuh. Ngeri. Ketika Luka akan membuat kopi, fokusnya dialihkan dengan gelas Matt sahabatnya yang tersimpan rapi di dalam lemari. Tak lama kemudian ayah Matt datang membawa barang-barang Luka yang ditemukan di reruntuhan rumahnya dan menunjukkan beberapa foto kenangan dia bersama sahabat kecilnya itu. Encore merci. Setelah lama mengobrol, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tetapi ya, mobil mereka tiba-tiba mogok dan mereka mencoba mengecek mobilnya. Je te laisse faire. Tu vas plus loin que moi.
Alors? Ayah Matt pun mencoba membantu menghubungi montir kenalannya karena di sana hanya ada satu-satunya bengkel mobil. Namun sangat disayangkan, montir tidak bisa datang karena ada urusan lain. Setelah beberapa lama mereka pun menemukan penyebabnya dan bertanya kepada Ayah Matt apa dia mempunyai selang yang serupa di rumahnya. Ayah Matt pun mengajak Arnold ke gudang, lalu Arnold pun menggerutu kembali. Kok selangnya putusnya rapi banget ya, kayak digunting. Dan yang terjadi, ya Arnold pun dihantam hingga tak sadarkan diri. Emang dasar aki-aki baperan. Luka dan istrinya pun yang sedang menunggu Arnold melihat Arnold pergi menggunakan mobil lain, yang padahal itu orang yang lain yang menyamar sebagai dia. Lalu Ayah Matt pun bilang kalau Arnold harus keluar desa untuk mencari spare part yang dia butuhin. Ayah Matt menyarankan untuk sementara mereka untuk menginap saja terlebih dahulu, barang semalam. Di sini Luka pun panik karena dihantui oleh bayangan Matt yang ada di depannya. Sehabis bermain futsal, Luka pun yang tidak bisa tidur memutuskan untuk keluar rumah untuk menenangkan diri. Luka yang bukannya tidur di malam hari malah nengelantihang gak jelas, gak tahu kenapa. Setelah puas nengelantihang, Luka pun berhenti dan nyeri. Ketika lagi marah-marah, Luka merasa aneh melihat pintu gudang kayu terbuka, lalu dia memutuskan untuk masuk. Dan Arnaud? dia menemukan ruang bawah tanah, dan disitulah Ayah Matt keluar. Luka yang panik memutuskan untuk sembunyi dan menunggu Ayah Matt pergi. Dan dia mengecek ruang bawah tanah itu. Tanpa ia sadari, gerak-geriknya sudah disadari oleh Ayah Matt. Setelah beberapa saat, Luka pun mencoba masuk ke dalam ruang bawah tanah itu dan menelusuri setiap sudut ruangan itu. Ketika Luka sedang mengecek ruang bawah tanah itu, betapa terkejutnya dia melihat ayah dan ibunya masih hidup dalam keadaan terikat. Dan di scene lain terlihat istri Luka yang khawatir dengan Luka bermaksud menyusulnya. Tapi dia tidak sengaja melihat kursi roda Ayah Matt kosong dan menemukan sebuah proyek pengerjaan alat dalam buku catatan Ayah Matt. Di sisi lain, Luka yang sudah terbangun dari pingsannya kaget melihat sebuah alat yang tajam dan saling terhubung satu sama lain. Dengan ayah dan ibunya yang mana jika salah satu melepaskan tali di pegangan itu, maka salah satunya akan tersabet oleh pisau tajam. Begitulah kira-kira cara alat itu bekerja.
Di sini Pak Tua itu menjelaskan bagaimana dia bisa tahu Tu te souviens kalau maintenant pourquoi Matt tu chialais dans la bagnole, fils de mati pute? bukan karena terjatuh dari jurang, tapi karena dibunuh oleh ayah Luka. Ketika itu, kayu yang tidak sengaja menggelinding ke bawah kolong mobil ayah Luka diambil ayah Matt dan dia tidak sengaja menemukan pita Matt di dalam mobil. Vous allez voir ce que c'est que de briser. Tak lama terdengar suara istri Luka dari luar. Dan Luka memperingatkan istrinya bahwa kakek-kakek itu adalah psikopat dan dia berniat membunuh mereka semua. Dengan cepat kakek psikopat itu pun berniat membunuh istri Luka dengan kail tajam di tangannya. Ça n'est jamais arrivé. Putain, mais ferme ta gueule. J'étais qu'un gosse, tu comprends? Luka yang kesal memarahi ayahnya yang pengecut karena tidak mau mengakui kesalahannya pada saat itu. Mungkin kalau ayahnya mengakui kesalahannya pada saat itu, kejadian ini tidak akan terjadi kepada mereka. T'es qu'un lâche. Istri Luka yang berniat melapor polisi mendadak tidak mendapatkan sinyal. Hingga tiba-tiba melihat istrinya yang sudah tidak kuat lagi menahan tali pegangannya, ayah Luka pun memaksa untuk melepaskan saja pegangan talinya. Mungkin karena rasa bersalahnya. Dan yang terjadi, kalian bisa lihat tersendiri. Luka yang tidak ingin perjuangan ayahnya sia-sia menyuruh ibunya untuk segera melepaskan ikatannya agar mereka bisa terbebas. Tak lama setelah itu melihat istrinya yang akan disiksa, Luka pun tiba-tiba datang menyelamatkan istrinya. Dan perkelahian pun tak dapat dielakkan. Yang untungnya Luka bisa mengalahkan kakek psikopat itu dengan mudah. Setelah Luka menyelamatkan ibunya, mereka pun berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Lalu terdengar suara teriakan kakek psikopat itu dari kejauhan. Kalian tidak bisa lari kemana-mana, itu hutanku, katanya. Setelah merasa sudah jauh berlari, sampailah Luka di bunker tempat dulu dia bermain bersama Matt. Dan betapa terkejutnya dia melihat jasad Matt yang diawetkan oleh ayahnya. Dan ya mereka dikunci oleh kakek psikopat itu dari luar. Hingga keesokan harinya pintu itu pun sudah terbuka. Dan Luka mencoba mengecek di sekitar apakah situasi sudah aman atau belum. Dan di sini tanpa disangka kita bisa melihat kalau Arnold masih hidup, tetapi dengan keadaan terikat dengan Screecher. Luka pun bergegas untuk menyelamatkan temannya. Tapi psikopat itu sangat licik. Luka harus memilih menyelamatkan istri atau sahabatnya. Dan ya, mereka pun kembali terlibat perkelahian sengit. Dan yang untungnya lagi-lagi keberuntungan berpihak di Luka.
Luka yang melihat kereta itu berseluncur kencang bergegas menyelamatkan istrinya. Hingga yang terjadi akibatnya perutnya Luka tertusuk oleh besi yang ada di sklicer itu. Hingga menyebabkan nyawanya tidak bisa terselamatkan. Ya, padahal di perut bukan di dada ya. Harusnya bisa sih selamatin. Di akhir film kita diperlihatkan istri Luka dan ibunya dievakuasi ke ambulans. Dan yang kita lihat di sana ada 3 kantong mayat. Kalian bisa tebak itu mayat siapa aja. Di sini istri Luka yang sedari tadi memegangi perutnya ternyata tengah mengandung anaknya Luka. Yang nahasnya Luka tidak bisa menemani istrinya bersalin dan tidak bisa melihat anaknya tumbuh besar. Sekian ceritanya, semoga menghibur. Tamat.